Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, program BSI Serambi Tahsin merupakan ruang belajar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Saya, Wisnu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh, mengucapkan selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. BSI, sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wama umiru, ma di sini mim, di sini ini sering sekali terjadi karena ma-nya ini panjang ya. Wama, jangan sampai dibaca wama. Matnya itu kita baca dengan dengung. Dengung atau maksudnya adalah kita mengeluarkan suara dari hidung ya. Kita mengeluarkan gunnah dari situ. Panjangnya itu tidak ada gunnah. Jangan sampai terbawa gunnah pada mim, pada panjang pada ketika kita membaca huruf mim tadi. Jangan ada gunnahnya. Umiru, ra-nya di sini tebal. Kemudian di sini ada hukum sama di depan dan di belakang itu ada namanya mad jaiz munfasil, yaitu ada huruf mad berjumpa dengan hamzah yang mana hamzahnya itu berada pada kata yang lain, tidak satu terletak pada kata yang sama dengan huruf mad, sehingga itu dinamakan dengan mad jaiz munfasil, yang mana panjangnya itu adalah boleh 4 atau 5 harakat ya. Kemudian illa liya'budu ya. Ya jangan sampai dibaca liya dengan hamzah, ataupun jangan sampai ada gunnahnya juga. Jangan sampai dibaca liya ya masuk hidung, karena ain itu tempat keluarnya dari tengah tenggorokan ya. Sama seperti huruf ha. Du sama seperti tadi kita jelaskan, itu keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Liya'budullaha, la, jangan dibaca lo, bibir jangan dimajukan, tapi lo ya, ditebalkan, isti'la ya kan. Suara kita tekan ke langit, bukan bibir yang kita majukan. Kemudian mukhlisi ya. Lisi, jangan sampai dibaca si, tapi si. Ya. Lahuddin. Ya. Hunafa. Di sini ada huruf mad berjumpa dengan hamzah pada satu kata. Jadi huruf mad dengan hamzahnya itu terletak dalam satu kata. Itu dinamakan dengan hukumnya adalah mad wajib muttasil. Dan itu panjangnya sama, jadi 4 atau 5 harakat. Kemudian wa yuqimus sha ya, jangan dibaca so ataupun sa ya. Bukan so tapi so ya. Bukan dimajukan bibirnya tapi dibaca so, ditebalkan dia. Jangan juga dibaca sin. Wa yuqimus sala, enggak. Wa yuqimus shala ya. Kemudian lam musalata wa yu. Di situ ada sifat syiddah, tertahan suara. Wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Za jangan dibaca za. Jadi za itu tempat keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Za. Ya. Kemudian dinul qayyimah ya bertasydid tadi, ada penekanan di situ. Kemudian kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Innalladzi. Di sini ada wajibul gunnah, maka dipanjangkan dia. Dibaca i, kemudian masuk ke nun ya. Berikan hak bagi huruf hamzah dulu, baru masuk ke nunnya. Dan juga jangan nanti ada namanya tamtid atau diseret suaranya. Jadi yang dibaca in, tapi in. Dibaca dipanjangkan in. Kemudian alladzina, sama seperti yang kita sudah jelaskan bahwasanya di sini jangan suaranya itu dimasukkan ke dalam hidung. Kemudian innalladzina kafaru min ahlil kitab ya. Min ahlil kitab, di sini ada nun bertemu dengan hamzah, di situ hukumnya adalah izhar, maka nunnya harus dijelaskan. Kemudian ada ha, itu dijelaskan kayak seperti saya katakan tadi, yaitu ketika kita membaca huruf ha terasa di dada. Ya. Ahlil kitab. Ya. Wal musyrikina, huruf shin, jangan bibirnya jangan dimajukan, dimoncongkan. Jadi baca mu dimajukan. Kenapa? Karena mimnya berharakat dhammah. Sempurnanya dhammah itu dengan memonjongkan bibir. Maka dimajukan mu. Sedangkan shin tidak, maka dikembalikan lagi ke bentuk bibir semula. Jadi mush ya.
Fi nari jahannam. Ri jangan sampai dibaca ri, tapi dibaca ri. Kemudian jahan, di sini ada gunnah juga dipanjangkan. Khalidina fiha. Khalidi, huruf da kembali saya ingatkan. Da itu jangan sampai kita bacanya dari ujung lidah dengan langit-langit. Tapi da itu dari ujung lidah dengan bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, sehingga bacaannya di bukan di. Ya, di. Oke. Ulaika. Ulaika di sini ada mad wajib muttasil. Itu panjangnya sekitar 4 atau 5 harakat. Hum syarrul bariyah. Hum mim mati bertemu dengan shin. Di sini ada hukum izhar syafawi, ya, di mana izhar syafawi itu tidak kita panjangkan, tidak panjang, tidak terlalu panjang. Ada dengungnya, ada, tapi dengungnya itu dia ada pada tingkatan naqis nanti, pada derajat ada nanti gunnah kamilah, kemudian ada gunnah akmal kamil, ada naqis, ada anqas. Sedangkan mim mati bertemu dengan syir izhar syafawi, dia berada pada derajat naqis sehingga dengungnya itu tidak panjang. Cukup kita membaca hum syarrul bariyah, ya. Tidak dibaca hum, tidak. Kemudian syarru di sini ada ra yang bertasydid, syarru ada sedikit getaran untuk menjelaskan huruf ra dan tidak berlebihan getarannya. Jangan sampai kita membaca hum syarrul, ya, tidak. Itu terlalu berlebihan. Jadi dibaca saja hum syarrul bariyah. Standar saja, jangan berlebihan. Bariyah, ya yang bertasydid ada penekanan di situ. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.